back to Siput Hutan. Siput Hutan. Ini adalah part ketiga dari 2 part yang sudah berlalu. Jadi ada part 1, part 2, part 3 tentang segmen terbaru kita, Trouble. Trabas Belantara. Ngomong belantara yang santai gitu, Cok. Belantara. Tidak bisa dong belantara tuh. Ingat Marimas. Harus. Ingat Marimas. Marimas. Ingat. Jangan nakal. Ingat Marimas. Belantara. Kalau kalian bingung ya, terus Siput Hutan bikin apa lagi ya? Terima kasih buat kalian semua yang selalu nonton Siput Hutan, dan kami mengapresiasi atas kegiatan breaking yang sudah kalian buat di lokasi masing-masing. Jadi breaking itu banyak dipakai, diadopsi sama beberapa komunitas. Oh iya. Dan mereka feedback ke kita. Jadi keren loh ya. Kita sekarang ikut main pakai kun. Wah. Dan nanti kan juga breaking juga toh, tetap toh. Tetap ada breaking. Nah, sekarang kita bikin ulah kan gitu ya. Ulah baru adalah Trabas Belantara. Trouble. Ya, ya Trabas Belantara kan trouble. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih buat kamu yang kasih nama ya. Tadi kita sudah bahas di chapter 1, 2, dan 3. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi adalah dimensia atau bentuk-bentuk dari RC Adventure, dari aturan yang balap hard body super realistis ya. Lalu yang kedua tadi trailing hard body super realistis ya. Dan yang ketiga trouble. Jadi kenapa ada trouble? Trouble itu ada karena kita ingin menyuguhkan sesuatu yang baru ke kalian. Message-nya adalah lebih banyak yang kalian dapatkan ketika menonton. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Nah, mengadopsi aturan dari hard body balap realistis dengan segala macam regulasinya, lalu juga ada trailing hard body realistis yang begitu banyak regulasinya, kita membuat sebuah segmen yang baru namanya Trouble. Trabas Belantara. Apa Trabas Belantara? Oke, di sini ada 2 mobil ya yang bisa kita lihat. Kalau kalian mau lihat yang ini, konsep ini ya, tentang ini, kalian bisa ke video yang kemarin ya, video yang lalu, baru kalian kembali ke sini. Harapan saya dan Om Gunawan beserta semua tim yang ada di Siput Hutan, kalau kalian nonton part 3 ini, sudah harus menonton part 1 dan part 2. Betul ya? Iya. Supaya pembicaraan yang kita sampaikan nyambung dan akhirnya bisa mengena. Jadi seperti itu. Bedanya apa? Ya, antara mobil yang kemarin-kemarin dan yang hari ini. Kita sekarang fokus ke mobil yang ini. Jadi ini kita minggirin dulu. Ini ada trouble. Ya, ini trouble. Ini juga trouble. Dua trouble. Jadi ininya sudah ikut apa? menyesuaikan diri. Iya. Jadi ada 2 trouble. Ini kebetulan kitnya sama ya. Kalau kalian pengen bandingin Vanquish yang portal sama yang biasa ya, kalian bisa lihat 2 ekor trouble ini. Trouble ini diciptakan oleh 2 orang yang sama dengan pemikiran yang sama ya. Akhirnya jadi trouble ya. Oke. Trouble adalah Trabas Belantara, mengadopsi dari aturan hard body scale realistis dari Krai, dari jok ya, overland, juga dari trailing. Maka kita memutuskan untuk membuat sebuah segmen permainan RC dengan kode trouble. Yang pertama ya, aturannya lebih kurang sebenarnya sama dengan trailing, hard body, dan balap realistis, di mana kita harus membawa peralatan rescue ya, peralatan apa ya ini kalau ngomong recovery kit yang sama dengan sebelum-sebelumnya ya, jadi 30 cm dan 60 cm. Nah, itu kita harus wajib bawa untuk strap. Kita tambahin juga dengan tali ya, tali ada 30, ada 60 juga. Jadi tali 30 60 sifatnya sama. Terus kita juga wajib membawa pasak. Kita juga wajib membekali mobil kita dengan sand leather. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan-aturannya. Tidak hanya itu, kita juga melengkapi mobil kita masing-masing dengan ban serep. Ya, ini ada ban serep Di belakang. Dan kita juga melengkapi mobil dengan winch belakang. Lebih kurang seperti itu. Apa perbedaannya? Jadi, kalau kalian lihat dan kalian jeli dalam hal ini, perbedaannya adalah di ukuran roda. Ukuran roda yang kita pakai adalah 120. Kenapa kok 120? Karena medannya, obstacle-nya juga dulu braking ya. Ya, Braking. karena kita menggunakan obstacle Yang ekstrim. RC balap FFA. Ya, jadi bukan lagi
ngomongin hard body ya, kita sudah masuk ke area obstacle itu yang FFA. Tadi cerita hard body, sekarang cerita FFA. Jadi memang satu-satu. Yang dimaksud belantara itu kan kalau kalian lihat di KBBI ya, itu kan source-nya itu kayak sesuatu yang tidak terbayangkan dan yang acak ya. Belantara itu random gitu. Dengan pemikiran itu kita juga sepakat ya, karena obstacle yang kita hadapi itu akan sangat ekstrim. Obstacle tersebut kalau di dunia RC biasa disebut obstacle balap, jadi adventure balap FFA, di mana para pemain FFA menggunakan ban 120 dan melengkapi diri dengan body Lexan. Betul. Mereka menggunakan combo yang terbaik, jadi combo yang benar-benar ngebut, yang benar-benar ekstrim punch-nya, sehingga mobil itu tidak crawling, tapi jumping. Nah, itu adalah segmen FFA. Nah, di sini kita ingin mencoba membuat satu segmen yang baru dengan cara melibas semua tantangan FFA dengan gaya main trailing santai. Trailing santai tapi jantungnya gitu. Tapi peralatannya udah menjurus ke FFA ya? Ya, jadi karena obstacle tersebut FFA, kalau kita pakai ban ukuran 106 atau 110, satu obstacle mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu 2 jam. Karena hampir tidak mungkin. Nah, di situ kita memutuskan untuk pakai 120 dan kita memutuskan untuk bermain dengan aturan regulasi dari hard body, di mana kita akan menggunakan strap itu untuk mengikat diri dengan pohon, ya, menggunakan tali untuk menjaga stabilitas ketika negatif, menggunakan anchor, ya, bukan hanya hook lagi, ya. Ini sudah pakai anchor, sudah pakai pasak, dan sudah menggunakan winch dalam setiap mobil. Jadi buat kalian semua yang ingin ikut Trabas Belantara, minimal kita mengharuskan kalian untuk menggunakan ban serep dan winch. Kalau winch depan belakang lebih baik. Kalau untuk masalah perlengkapan seperti sand ladder, seperti tali-talian kalau belum punya, kami bisa membantu kalian pada saat bermain. Minjemi, bukan jangan dibawa pulang. Takor terus nanti kita. Jadi gitu. Tetapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya dipasang permanen di mobil seperti ban serep dan winch harus sudah ada. Kenapa? Karena ini akan jadi sangat challenging. Jadi kalau kalian bisa melihat video-video trouble nantinya, itu benar-benar obstacle FFA ya kan Pak? Tetapi kita harus bukan beradu ya. Kalau kita breaking kan saya sama Om Gunawan bersaing ya. Ini kita nggak beradu, jadi kita benar-benar mikirin teman-teman kita gitu loh. Gimana caranya kita bisa naik bareng. Bukan saya, bukan kamu, tapi kita ya. Di sini itu message-nya itu agak lebih positif daripada bully-bulian kita. Kita grup ya. Jadi grup lagi main bersama untuk ngalahkan obstacle dengan pemikiran grup juga. Jadi personel memberikan masukan-masukan, kita runding enaknya gimana. Nanti saya mau cerita mengenai winch. Kenapa kita tidak pakai winch depan? Mahal soalnya. Bukan. Karena masalahnya ini kan trouble ya. Jadi segmennya itu working dicampur FFA dicampur dengan trailing. Nah, kalau dengan winch yang menonjol itu banyak hambatan. Akhirnya nggak bisa menyelesaikan obstacle dengan cepat. Dan ini kenapa nggak pakai quick release? Karena yaitu tadi. Tapi punyanya Om Ivan ini quick release ya. Pakai apa? BDS. Muscle winch. Punya saya enggak, karena mahal yang badas. Tapi mobilmu yang bisa mana-mana dong. Ini belakang 8274. Belum dipasang. Ya, jadi ini kenapa depannya dipesekin karena supaya enggak ganggu obstacle dan narik winch-nya enggak pakai quick release saya karena saya anggap kerja tim, jadi kalau perlu cepat-cepat punyanya Om Ivan saling membantu. Jadi saling membantu, betul. Jadi intinya itu nggak harus mahal ya Sob ya. Jadi jangan berpikir trouble pakai vanquish. Jadi trouble konsepnya melalui obstacle yang sangat-sangat ekstrim, butuh waktu cepat karena kita kerja grup, waktunya nanti nggak nututin, bisa menaklukkan obstacle dengan cantik menggunakan
winch hanya digunakan kalau betul-betul perlu. Nah, itu bedanya dengan trailing. Kalau trailing yang biasa sedikit winch. Karena mobilnya tidak mampu naik. Kalau punya kita, mobilnya kemungkinan bisa mampu dibandingkan trailing. Ya, tapi kalau sudah betul-betul cuman karena obstacle-nya itu obstacle FFA, mobil itu nggak akan bisa naik tanpa bantuan fitur ya, seperti winch, strap ya dan lain sebagainya. Jadi ini paling ekstrim ya. Ya, kalaupun kalian berpikir ya bisa dipaksa naik ya, di sini kita ingat kalau kita main berusaha realistis. Jadi ketika kita mau naik sebuah obstacle, kita nggak akan coba-coba. Beda dengan braking. Ya, kalau braking kan diajar ya. Kalau ini kita nggak boleh. Ini boleh kasih bocoran ke yang nonton. Boleh. Bocoran apa ya? Ini kita habisin supaya ban ini maju ke depan. Ini. Oh, fender. Iya, betul. Jadi ban semaju mungkin asal tidak melewati ini, dan mobil kita buat sepesek mungkin ya. Supaya kalau mentok satu, mobilnya juga lebih gampang. Betul. Jadi posisi depan ini kita bikin semundur mungkin. Jadi istilahnya itu agar approach angle-nya ekstrim. Kalau panjang approach angle-nya jadi kurang ekstrim. Ya. Jadi settingnya ini Om Ivan pertama duluan. Saya lihat gini saya niru. Biasanya saya ekstrimkan. Om Ivan tidak mau kalah di ekstrim. Om Ivan akhirnya rodanya maju ke depan semua. Jadi kalau kita majuin roda ya, kalau kita berdua majuin roda, kalau saya kapan hari kan bilang, jangan rubah wheelbase depan tapi rubah wheelbase belakang. Kalau kita enggak, kita cari penyakit ya, wheelbase kita rubah separuh ya. Jadi belakang juga. Akhirnya ya seperti itu. Dan di sini ya memang perlu perhatian ekstra ketika membangun kit seperti itu. Di luar itu sih ini 32 lebih ya. Tidak ada masalah. Tapi 33 ya. 32,5. Punya saya masih 32. Ke depan 32,5 ya? Enggak mampu lagi. Jadi itu, nah serba-serbinya adalah seperti itu. Jadi intinya kita akan berusaha bermain serealistis mungkin. Kenapa? Kok mesti panjang juga? Kok enggak dibuat short lagi? Karena tidak ada kun, tidak ada gap. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lebih enak naiknya. Naiknya juga, karena kita kalau kalian sempat melihat kan sudah sempat tayang satu ya yang kemarin itu ya, itu kalian lihat ya obstacle-nya patah-patah loh itu. Dan obstacle patah itu butuh climbing. Kalau hidung mancung, Om Ivan yang zaman dulu hidung mancung, hidungnya nabrak terus ke batu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ini akan menjadi sebuah menurut kami tantangan tersendiri ya, karena ya banyak problem, tetapi nggak melulu perkara mobil bagus. Jadi nggak harus pakai mobil Vanquish atau SJ3, enggak. Jadi semua mobil terbuka, kita berikan posisi. Yang penting settingnya. Betul, kita berikan di posisi regulasi ban 120 ya, karena sejatinya buat kami semua yang baru main RC Adventure itu sudah sulit, meskipun profesional kayak Om Gunawan ya, keren Pak. Ngelihat obstacle-nya itu sudah mual ya. Baterainya habis alasannya. Jadi obstacle-nya itu udah sulit, dan secara kompeten itu ya kalau naik mobil FFA bisa, tetapi kalau kita dihadapkan dengan mobil yang istilahnya itu scale ya, hard body lah ya, misalnya seperti itu ya, yang realistis, itu akan jadi sulit sekali. Dan di sini kan memang part of entertain ya, kita di situ menunjukkan bahwa pengambilan gambar akan sinematik, landscape akan terlihat, terus ya semua akan tertata dengan rapi. Plus kalian juga akan mendapatkan, ini yang paling penting ini ya, cara pakai recovery kit. Mulai dari strap, mulai dari rope, mulai dari winch, spare tire, dan banyak hal. Dan di situ nanti benar-benar jatuh ya. Dan kemarin juga sempat kelihatan itu di video yang kalian sudah sempat tonton, itu jatuh ya. Tipnya harus ngikutin episode yang akan datang. Nanti saya Om Ivan berusaha untuk menjelaskan pemakaian winch itu banyak sekali fungsi dan kepentingannya, nanti step by step ya, supaya nggak bingung. Dan winch itu nggak melulu teknik, tetapi winch itu sangat ditentukan oleh pertimbangan.
oke lah, kita tahu teknik itu banyak ya. Tarik anunya gimana, kemudian pakai ini. Betul. Apa ini pakai pasaknya ini 23 sampai 23 pasak. Betul. Yang dilepas apa itu nanti episode yang selanjutnya kita bahas satu persatu supaya lebih jelas, nggak sekaligus poin per poin, dan itu pasti akan ada pertimbangannya. Jadi kalau kalian melihat trouble nantinya ya toh, teknik itu banyak. Kalian juga sangat bisa tanya kenapa kok diputuskan pakai teknik ini. Kalau mungkin di video kurang jelas, itu nanti akan dijawab karena setiap obstacle sudah pasti kita pikirin dan itu akan beda. Jadi ya memang winch itu cuma dikolor dan ditarik. Tetapi itu akan jadi tidak terbatas loh pemikirannya. Winch belakang, winch tengah, winch depan, semua untuk punya peran slidingnya mobil apa semua itu. Betul. Nanti kita bahas waktu trouble beneran ya. Iya, waktu trouble beneran. Lihat itu ya, trouble lagi. Oke sob, jadi itulah dia segmen trouble yang akan meracuni kalian semua lebih dalam di dunia RC Adventure. Dan saya percaya ini lebih menarik jauh daripada yang sebelum-sebelumnya, sebab baru terus. Ya, ikutin aja. Semoga yang kita lakukan ini dapat diterima dengan positif ya. Moga-moga saya enggak bosan. Iya. Ganti mobil kecil dan berdoa supaya berlanjut terus. Jadi gitu. Kenapa kok demikian ya? Karena semoga harapannya yang kita berikan ini bukan bertujuan untuk dampak negatif yang kita bikin regulasi sendiri ya. Tapi kita pengen yang baru, menunjukkan hal yang baru, karena kalau kalian nonton treble bagi balap itu juga ada poinnya ya, ada tekniknya, karena kita masuk ke obstacle harus dengan gaya balap haluannya. Tetapi kalau kalian pun yang nggak suka balap, kalian suka trailing, jumper juga di treble ada jumper, kalau di trailing nggak ada jumper. Kalau buat kalian sih yang benar-benar maniak trailing nih ya, kalian juga akan mendapatkan inspirasi cara nge-win, cara pakai recovery gitu. Dan di situ nanti harapannya ya kita bisa membagi sesuatu yang lebih banyak ke kalian. Belajar bersama-sama. Ada masukan, kita harapkan juga ada masukan dari viewer untuk memberi masukan ke kita. Mungkin ada sesuatu teknik yang lebih bagus. Karena ya kita sama-sama belajar. Kita terima kritik lah. Itulah dia. Selamat datang di era trouble si pututan. Semoga konten trouble bisa meracunimu main RC Adventure dengan lebih dalam. Betul. Sampai ketemu. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya. Sharing and comment karena itu penting banget buat kita. Sampai ketemu and bye-bye.